Selamat pagi sahabat, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang melaksanakan, bangun tidur sahabat. Jadi mungkin suaranya agak nggak enak. Oke, hari ini saya akan membahas tentang Hyper-V. Jadi semacam virtualisasi punyanya Microsoft. 2 atau 3 hari yang lalu, saya baru sadar bahwa VMware itu nggak bisa jalan di Windows 10. Entah ini Windows 10-nya atau VMware-nya nggak ngerti. Tapi yang jelas VMware-nya itu keluar error masalah kredensial apa kayak gitulah. Memang di VMware-nya dikasih link untuk tata cara bagaimana biar VMware-nya bisa jalan kembali. Tapi saya nyoba-nyoba nggak bisa-bisa. Jadi akhirnya dilalah namanya dilalah itu saya nginstal apa sih sahabat namanya itu yang Android di Microsoft itu Mono itu yang di Visual Studio. Nah, dia menjalankan si virtual mesinnya Android itu pakai Hyper-V. Dari situ akhirnya kepikiran, oh iya. Iya ya bener ya VMware kok VMware Hyper-V itu bisa untuk VM di Microsoft karena Hyper-V kan miliknya si Microsoft. Jadi kalau kamu menggunakan Windows 10 profesional, Windows Server lah ya bisa juga. Pokoknya kalau Windows 10 profesional kamu bisa mengaktifkan fitur Hyper-V. Jadi kamu nggak perlu beli atau ngapain si VMware lah, intinya seperti itu. Untuk menjalankan atau menambahkan fitur Hyper-V, kita bisa lewat ini ya. Terus Windows fitur. Apa ya sahabat? Add remove program. Di program and fitur ya. Terus di sini Windows dan fitur. Nah, di sini kamu aktifkan Hyper-V ya, diklik, dicentang semua. Nah, ketika sudah di OK, nanti dia akan mendownload apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan si Hyper-V. Nah, kalau sudah, kamu bisa masuk ke sini, masuk ke Hyper-V Manager. Hyper-V Manager. Nah, di sini baru nanti kamu bisa bikin virtualisasi. Hal yang pertama harus dilakukan dalam membuat virtualisasi ya, ketika ini nggak ada lah ya, katakanlah masih kosong, itu adalah membuat switch, virtual switch, new virtual switch. Nah, di sini ya. Jadi virtual switch manager di sini kamu harus membuat baru virtual switch. Kalau saya sudah punya ini ya. Saya sudah punya. Fungsinya apa virtual switch? Virtual switch itu menghubungkan antara VM dengan network. Ya, jadi kamu bisa menghubungkan antara networknya VM ke network realm kamu, network fisikmu, bisa menghubungkan network antar virtual VM, itu seperti itu. Nah, kalau kamu ingin membuat network yang terkoneksi ke fisik network cardmu, kamu pakai yang eksternal. Ya, jadi di sini eksternal, create virtual switch yang menjembatani physical network adapter, jadi virtual mesinmu dapat mengakses physical network. Kalau internal itu virtual mesin yang dapat digunakan hanya untuk virtual mesin yang jadi antar virtual mesin lah, intinya seperti itu, yang berjalan di komputermu. Nah, terus kalau privat ini bisa berjalan digunakan only by the virtual machine that run on this physical computer. Ini sama dengan yang internal, cuman bedanya adalah and between the virtual machine and the physical computer on internal switch di mana not provide connecting terus. Create virtual switch yang dapat digunakan oleh virtual machine yang berjalan pada komputermu dan di antara virtual machine dan physical komputer dan internal. Oh, maksudnya ini mungkin kalau di Kalau di VMware itu NAT ya. Kalau ini mungkin kalau di VMware NAT. Jadi dia pada dasarnya nggak nge-bridging dengan real network, real network ya, physical networkmu
tetapi bisa terkoneksi ke internet. Kalau ini itu hanya untuk terkoneksi antar virtual machine. Kita bikin yang ini aja ya, eksternal, karena kita ingin mengkoneksikan langsung ke komputer. Maksudnya ke network ya, physics network. Create switch katakanlah Realtek, karena saya terkoneksi ke Realtek ya. Kalau sudah ini di apply, dan yang perlu diperhatikan adalah ketika kita yang eksternal network di apply, ini si network fisiknya sementara akan mati karena dia akan terkonfigurasi untuk berhubungan dengan ini ya, si yang virtual switch ini. Kita apply. Kita yes. Oh, ini sudah bisa karena saya udah ngebonding ya, udah istilahnya apa ya? Yang ngebonding itu udah mengikat dengan yang ini. Jadi dia nggak bisa jalan. Kita cancel aja lah ya, remove ya. Intinya bahwa caranya seperti itu. Kita ganti Realtek aja. Kita apply. Ya, jadi berarti dalam satu VM ini atau dalam satu physical network cuman bisa dihubungkan dengan satu virtual switch yang eksternal. Kita oke. Oke, sekarang saya akan menginstal Ubuntu server di Hyper-V. Caranya seperti ini. Create new virtual machine ya. Kita next. Di sini itu namanya katakanlah Ubuntu server. Ya, Ubuntu server, kita next. Ini pilih yang generasi 1. Saya udah nyoba yang generasi 2 nggak jalan. Pilih yang generasi 1. Kita next, kita masukkan besarnya memori, katakanlah udahlah segiga cukup ya. Nah, di sini use dynamic memory for this virtual machine. Kalau ini dicek, si Hyper-V itu akan bisa menyesuaikan berapa memori yang dibutuhkan. Jadi kalau mengecil ya berarti kebutuhan memorinya kecil ya ininya akan mengecil. Ketika kebutuhan memorinya besar, dia juga akan membesar tergantung kebutuhan memori dari si OS yang dijalankan. Itu seperti itu. Kita next saja. Kita pilih ke Realtek ya, biar terkoneksi atau ke bridging langsung ke physical network. Kita kasih 12 GB aja. Nggak usah besar-besar. Oke, kita next. Kita pilih yang ini, install operasi system from CD ya. Karena kita ingin Ubuntu server, kita pilih yang ini. Kita next. Oke, summary-nya seperti itu, kita finish. Biar Ubuntu server 14. Kayaknya 18 4. Kayaknya itu sudah ada sahabat. Saya udah pernah bikin kayaknya. Kita next saja. Ya, karena saya udah pernah bikin, berarti dia nggak hilang itunya ya. Padahal udah tak hapus waktu itu. Oke, dari sini ketika sudah jadi seperti ini virtual machine-nya, kita connect. Terus kita start untuk menjalankan si Ubuntu-nya, proses instalasinya. Oke, sudah masuk ke proses instalasi. Kita pilih language, kita Inggris saja. Continue without updating. Ini kalau pakai update ini akan lama. Saya pakai continue without updating aja. Oke, English. Oke. Saya dapat IP segitu ya. Oke, dan proxy-nya nggak ada. Karena saya di Indonesia pakai ID archive aja.
use entire disk, nggak usah pilih angel-angel lah wis pokoknya, kecuali kalau kamu bener-bener udah untuk produksi profesional ya ini baru dipikirkan, karena kita uji coba hanya untuk belajar kita entire disk saja. Oke, 12 GB. Dia otomatis bikin partisinya, kita done ya. Untuk root dan swap-nya kita done aja. Are you want to continue? Yes, continue. Kita kasih nama Hendrawan. Hendrawan server, katakanlah pick username Hendrawan, passwordnya kasih password lagi. Oke, kita done. Install biar bisa diakses dari luar ya, open SSH server nggak apa-apa. Kita done. Ini monggo kalau kamu ada kebutuhan software, kalau nggak ada kebutuhan kita done aja. Kalau saya sih sepertinya lebih nyaman nginstal software itu nggak saat instalasi, tapi nanti ketika udah jadi butuhnya apa tinggal diinstal. Kita done aja, kita ditunggu sampai prosesnya selesai. One password. Udah ya, kita dapat IP berapa itu? 214 apt get update untuk memperbarui sudo, memperbarui apa nih repositorinya. Oke, kita coba SSH ya, putih itu 92168 itu 192.168.21.4. Yes, Hendrawan. Oke ya, di sini kita sudah berhasil nginstal Ubuntu server di Hyper-V di Microsoft
Hyper-V ya. Jadi sebenarnya saya itu pemakai Debian, sebenarnya udah lama pakai Debian, cuman saya ada kesulitan di eh, pattern. Jadi Debian itu masih pakai pattern yang 3.5, sedangkan saya untuk development udah pindah ke pattern yang 3.6. Udah baca-baca untuk install pattern 3.6 di Debian itu agak repot lah ya, agak repot. Akhirnya saya nemu informasi katanya Ubuntu server itu yang baru itu sudah pakai pattern yang 3.6 tuh ya. Patternnya udah 3.6. Itu seperti itu. Jadi akhirnya saya beralih ke Ubuntu server. Gitu sih ceritanya, sahabat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.